Oke, selamat siang, Kak Novi. Iya, selamat siang, Pak. Iya, sudah longgar ini waktunya, istirahat. Sudah sih, kecil sudah tidur. Iya. Ya, ini kita sedang melangkah di pelayanan baru, program baru, podcast belajar. Kita masih belajar, dan mudah-mudahan ini boleh bisa jadi hal yang baik ke depannya. Ya. Iya, Pak. Hari ini kita akan sharing dengan Ibu Novi, atau kami panggil Kak Novi. Hari ini kita akan mengupas sedikit pelayanan beliau di sekolah minggu atau di pelayanan anak-anak yang selama ini beliau tekuni. Ya, Kak Novi, kalau boleh bertanya, kapan Anda mulai pertama kali menekuni atau terlibat dalam pelayanan sekolah minggu atau pelayanan anak-anak? Bisa diceritakan? Saya melakukan pelayanan untuk sekolah minggu itu ketika usia saya sudah mulai 17 tahun. Kalau nggak salah waktu itu SMA kelas 2, Pak. Sudah SMA kelas 2 Iya. sudah mulai terlibat. Di mana waktu itu? Saya melakukan pelayanan itu di GKI Krian. GKI Krian, ya. Yang dihadapi, berarti waktu itu anak-anak usia berapa kalau sekolah minggu? Waktu itu saya masih menghadapi usia anak 3 sampai 7 tahun. 3 sampai 7 tahun. 3 sampai 7 tahun, masih. Ya. Jadi kalau boleh dibilang usia seperti ini ya, usia taman kanak-kanak ya, itu, dan juga playgroup. Nah, terus setelah itu ketika dilihat dari kemampuan saya, dalam arti ketika menyampaikan firman Tuhan itu mengena untuk anak-anak kecil, akhirnya saya ditunjuk lagi untuk ke kelas ini, ke kecil. Kalau untuk yang 3 sampai 7 tahun itu namanya kelas prasekolah. Jadi dalam arti benar usia mereka usia kayak TK itu, dalam arti kalau untuk tahapan-tahapan waktu itu di GKI itu usia seperti itu masih prasekolah, kelas 1 kelas 1 sampai kelas 3 itu usia untuk dia usia mulai usia 7 tahun sampai 9 tahun itu kelas kecil. Jadi ada pembagiannya sih, Pak. Ya, apakah yang seperti saya pernah temui itu Pratama, Madya gitu, bukan ya? Beda ya, istilahnya. itu kalau di GKJW mungkin seperti itu, Pratama, Madya, jadi seperti itu sih. Kalau di GKI itu dibagi prasekolah, terus setelah itu kelas kecil, kelas sedang, kelas besar, terus setelah itu baru kalau untuk ini kelas remaja. Jadi seperti itu. Iya. Ketika melayani di anak-anak yang usia 3 sampai 7 tahun itu berapa lama sebelum akhirnya berpindah di tingkatan berikutnya? Kurang lebih mungkin ada sekitar 5 tahunan mungkin, Pak. 5 tahun, lama juga. Iya. Soalnya mungkin dari teman-teman saya yang sama-sama pelayanan di situ, karena memang basicnya saya itu kan suka sama anak kecil kan. Saya itu memang suka anak kecil. Jadi ketika ditunjuk ini ya Kak Novi mau jadikan di guru yang untuk prasekolah, saya sih mau gitu. Memang pada dasarnya saya suka anak kecil. Terus setelah itu didaulat lagi, mau nggak Kak untuk ini ketika ada acara Natal itu seperti itu. MC untuk anak-anak, oh saya nggak apa-apa, saya mau. Jadi sering memang dilibatkan untuk usia-usia anak yang seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Tidak terlalu merepotkan menghadapi anak-anak kecil seperti itu? Kalau menurut saya enggak sih. Pokoknya selama kita bisa tahu dalam arti kemauan anak ini seperti apa, terus ketika mau melakukan pelayanan itu apa dulu yang harus dilakukan, karena memang kan kalau anak kecil kalau boleh dibilang kan butuh proses yang lama ya. Jadi kalau ketika mau menyampaikan firman Tuhan, kalau kita hanya sekedar ngomong dan gini tanpa harus kita memberikan suatu apa ya, kayak boleh dibilang suatu benda yang real atau mungkin yang buatan dulu, anak-anak nggak akan bisa untuk menerima. Jadi seperti itu, Pak. Iya. Kalau dibuat apa istilahnya seperti flashback
Mengapa kok Kak Novi mau melayani anak-anak atau melayani pelayanan sekolah minggu itu? Mengapa kok mau daripada pelayanan seperti itu? Saya mau karena itu sudah panggilan Tuhan buat saya, Pak. Oh, Dan mungkin biasa. Tuhan menaruh dalam hati visi atau misi saya di situ, passion saya di situ. Yaitu tadi karena mungkin saya suka anak kecil, akhirnya saya terdorong dan panggilan Tuhan sepertinya kok pas banget di ini apa namanya untuk yang kelas prasekolah itu. Dan saya sendiri juga kan waktu itu kan masih usia-usia segitu tuh ya memang suka sama anak kecil, dan pada dasarnya waktu itu mama saya yang di Girian itu kan seorang bidan gitu loh. Nah, yaitu dari dasar itu akhirnya saya suka sama anak kecil itu, terus akhirnya ada panggilan dari Tuhan untuk mau melayani di kelas yang prasekolah itu, Pak. Setelah dari prasekolah, kemudian apa tadi istilahnya yang di atas 7 tahun itu? Kelas kecil. Kelas kecil. Berapa lama menekuni yang pelayanan di kelas kecil? Itu sih nggak ada berapa lama ya. Kalau bulan mungkin berapa bulan sih, Pak. Karena kita harus di rolling juga kan. Jadi apa namanya sudah dilihat mumpuni, kita di rolling. Jadi nanti untuk minggu depan misalnya saya ke kelas besar. Jadi enggak tiap minggu itu harus mengajar di kelas kecil gitu enggak. Jadi sudah mulai ada rollingan gitu. Sampai kadang-kadang saya sendiri juga apa namanya melayani itu di kelas remaja. Jadi seperti itu. Ya, tapi meskipun demikian jiwanya, hatinya tetap untuk di anak-anak kecil sebenarnya ya. Iya sih, Pak. Ya. Kalau boleh diingat apa? Kalau dalam perjalanan kita kan mesti ada suka duka, ada namanya liku-liku peristiwa. Kalau dalam pelayanan tentu kita suka cita, tapi dalam liku-liku kehidupan tentu ada suka dukanya. Kalau menurut Kak Novi, suka duka dalam melayani anak-anak itu apa? Kalau banyak sukanya sih, Pak. Soalnya dalam arti gini, apa ya, jiwa saya dan ketika pelayanan dengan anak-anak itu jadi kayak ikut menyatu gitu loh. Jadi kalau boleh dibilang ya saya menyamakan diri saya dengan anak-anak itu gitu. Jadi setara ketika anak-anak itu apa namanya mereka menginginkan apa, jadi saya bisa untuk apa ya kalau boleh dibilang memenuhinya gitu. Cuman ketika enggak enaknya itu ya namanya anak kecil ya. Dukanya itu kalau mereka sudah mulai bosen, terus akhirnya mereka ada yang rame sendiri. Itu sih Pak, kebanyakannya sih itu. Tapi kalau untuk ini sih banyak sukanya sih. Soalnya kalau anak kecil tuh rata-rata apa ya, lucu, menggemaskan, dan kita bercerita pun juga bahasanya pun juga bukan bahasa kayak kita ngobrol dengan mungkin putri saya yang besar gitu, enggak. Jadi ya kita harus masuk dan menyelami jiwa anak itu tadi. Jadi seperti itu. Luar biasa. Enggak pernah ada orang tua yang mungkin konsultasi pribadi atau sharing tentang anaknya, pernah nggak menghadapi seperti itu? Itu saya alami ketika sudah mengalami anak itu usia sudah besar, dalam arti kelasnya kelas besar. Kan dalam arti anak itu sudah mulai menginjak untuk kelas kelas 4 kan. Kelas 4 sampai kelas 6 itu ada orang tua yang mungkin dalam arti tanya, "Kak, anakku di rumah itu kok seperti ini ya?" Ya, saya sih hanya sekedar menyampaikan dalam arti memberikan saran yang saya bisa, itu aja sih, Pak. Ya. Kalau untuk menyampaikan apa istilahnya sharing firman Tuhan pada atau pengajaran pada anak-anak sekolah minggu itu apa biasanya topik yang mudah diterima itu yang seperti apa menurut Kak Novi? Ceritanya yang tidak terlalu membuat anak-anak itu apa ya, tidak terlalu panjang dan cukup jelas. Jadi ceritanya seperti contohnya ini saya berikan gambaran aja ya Pak ya. Ya. Kayak seperti ini, apa namanya, jadilah ini untuk penerang itu misalkan istilahnya gelap dan terang.
Ya. Nah, di situ biasanya sih saya umpamakan dengan saya biasanya pakai lilin. Nah, lilin terus setelah itu saya ini membuat suatu suatu pembelajaran itu ketika lampu mati. Nah, itu saya matikan dulu. Nah, kita kan meraba-raba. Nah, jadi ada prakteknya langsung gitu. Setelah itu baru saya berikan firman Tuhan itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi dibuat visualisasi lebih dulu ya. Iya, visualisasinya lebih dahulu, setelah itu baru nanti penyampaian firman Tuhannya. Jadi kalau boleh dibilang lebih mengena sih, Pak. Iya, iya. Luar biasa. Ada pengalaman berkesan yang sampai hari ini mungkin masih diingat dari melayani dulu, mungkin di GKI Krian atau di tempat yang lain? Kalau pengalamannya itu yang paling berkesan tuh ya ketika saya kumpul dengan anak-anak, terus setelah itu anak-anak itu istilahnya tuh gelandot itu apa ya Pak bahasa Indonesianya, saya kurang ini sih. Kalau biasanya itu ayo kak, itu saya paling suka kalau anak-anak itu sedang gelandot kayak gitu, itu sama saya itu paling suka itu. Ada nggak dari antara anak-anak yang dulu dilayani itu sekarang tentu usia mereka lebih besar atau mungkin ada yang sudah dewasa, masih ingat dengan Anda? Masih ingat dengan masih ya? Masih. Dan biasanya mereka mungkin cerita kenangan yang dulu waktu diajar sekolah minggu gitu kan? Nah, ini sih kalau saya sih ya cerita kenangan tentang sekolah minggu, terus jadi dalam arti mereka juga pengkaderisasian juga kan. Jadi ketika mereka sudah mulai menginjak dalam arti kelas remaja, nah itu mereka juga sudah mulai diajak untuk mau melakukan atau kamu mau pimpin adik-adikmu yang kecil, entah itu mereka bermain gitar dulu atau pimpin pujian dulu. Jadi seperti itu. Jadi mereka sering sharingnya itu ya itu tadi masalah, Kak, kok pelayanan kayak di anak kecil ini seperti ini ya. Jadi seperti itu kadang-kadang sih kalau saya ketemu sama anak didik saya waktu ketika saya masih pelayani, ya ceritanya sih masalah itu sih, Pak. Tapi ada ya yang diantara mereka itu yang melanjutkan atau maksudnya menjadi guru sekolah minggu berikutnya? Ada, Pak. Ya? Iya, bahkan ada juga sekarang yang ini sih sudah ada yang jadi pendeta juga, Pak. Oh iya, luar biasa. Nah, sekarang ini kan kita masih dalam suasana pandemi selama kurang lebih 2 tahun ini. Kalau untuk pelayanan anak-anak itu apa yang efektif dilakukan di masa pandemi seperti ini menurut Anda? Nah, kalau saya belajar kayak yang sekarang itu banyaknya sekarang itu secara ini ya, secara Zoom juga, cuman juga jadi lewat Zoom, internet, dan itu pun juga jangan terlalu lama juga, karena apa yang diajarkan ke anak-anak, kalau kita misalkan terlalu lama, anak-anak itu pun juga akan bosen juga, itu sih. Oh, jadi pelayanan melalui media online itu sekarang diefektifkan ya? Iya. Dan kalau boleh saya bilang, kita tidak hanya dalam arti hanya sekedar bercerita, tapi kita sendiri pun juga harus mempunyai suatu kayak alat peraga. Di situ kalau kita memakai alat peraga, biasanya anak-anak juga akan bertambah senang untuk dalam arti mendengarkan cerita firman Tuhan itu sih, Pak. Dalam pelayanan Kak Novi, apa ada ayat yang menjadi ayat pendukung atau istilahnya itu ayat favorit yang menguatkan langkah Anda untuk melayani Tuhan sampai hari ini? Adakah di mana itu yang diingat? Kalau yang saya ingat ketika untuk melakukan pelayanan itu yang di Matius yang terakhir ya Pak, kalau nggak salah di Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku itu loh. Oh iya, iya.
Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, saya memulainya memang dari anak-anak sih, dan itu pun juga kalau boleh saya bilang, saya sendiri juga melanjutkan pelayanan itu bukan hanya di gereja saja, tapi sekarang juga di sekolah gitu kan. Apalagi sekolah yang saya pegang ini kan umum. Di situ pun saya juga memberikan dalam arti pelayanan yang sama ketika saya di gereja ataupun di sekolah. Jadi seperti itu. Ya, yang terakhir ini sebagai penutup, apa ada pesan yang Kak Novi mau sampaikan untuk orang-orang yang terlibat dalam pelayanan anak-anak atau pelayanan sekolah minggu di gereja mereka masing-masing? Silakan Kak Novi. Ya, kalau boleh dibilang saya hanya berpesan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya, layanilah anak-anak dengan tulus karena mereka nantilah yang akan menjadi penggerak-penggerak untuk kita selanjutnya, dan biarlah dari iman yang paling kecil ini mereka akan semakin berakar dan bertumbuh selama kita memberikan siraman yang bagus. Itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih Kak Novi atas waktunya untuk sharing sejenak bersama dengan kami. Dan kiranya yang disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan anak-anak. Bapak Yesus, terima kasih untuk perhatiannya. Kita akhiri podcast hari ini dengan Kak Novi, dan kiranya kita semua boleh termotivasi untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, sekalipun melalui pelayanan untuk anak-anak kecil, atau yang biasa kita sebut dengan pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Kak Novi sudah bergabung bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati juga Bapak.